Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi teori antrian. Next. Dan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Feni Risa Putri, Sabrina Ardila, Dwi Novasari, dan Nur Aziza. Next. Dan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop. Pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi yang lain merupakan kejadian yang sering ditemui. Studi tentang antrian bukan merupakan hal yang baru. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan, lebih kemampuan, atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Padahal pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Sebaliknya, sering simbolnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Next. Konsep antrian. Di sini antrian yang sangat panjang dan terlalu lama untuk memperoleh giliran pelayanan sangatlah menjengkelkan. Rata-rata lamanya waktu menunggu atau waiting time sangat tergantung kepada rata-rata tingkat kecepatan pelayanan atau rate of service. Teori tentang antrian dikemukakan dan dikembangkan oleh AK Airline, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Adalah melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan menyambungkan telepon secara otomatis. Next. Di sini klasifikasi antrian menurut Herlick dan Lieberman adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelayanan komersial. Yang kedua, sistem pelayanan bisnis industri. Yang ketiga, sistem pelayanan transportasi. Dan yang keempat, sistem pelayanan sosial. Next. Sistem antrian ada 3 komponen dalam sistem antrian, yaitu yang pertama populasi dan cara kedatangan pelanggan datang ke dalam sistem, yang kedua sistem pelayanan, yang ketiga kondisi pelanggan saat keluar sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang pertama ada populasi dan cara kedatangan pelanggan. Populasi yang akan dilayani atau calling population setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input meliputi sumber kedatangan atau biasa dinamakan calling population dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Variabel acak dapat berupa diskrit atau kontinu. Bila variabel acak hanya dimungkinkan memiliki beberapa nilai saja, maka ia merupakan variabel acak diskrit. Sebaliknya, bila nilainya dimungkinkan bervariasi pada rentang tertentu, ia dikenal sebagai variabel acak kontinu. Karakteristik dari populasi yang akan dilayani dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas atau infinite. Sebagai contoh, jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya, atau infinite, sedangkan jumlah nasabah bank yang antri untuk setor, menarik tabungan, maupun membuka rekening baru bisa
tak terbatas, atau infinite. Next. B. Distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu atau arrival rate. Distribusi kedatangan bisa teratur tetap dalam satu periode. Artinya, kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian dengan unit atau pelanggan berikutnya memiliki periode waktu yang sama. Kedatangan yang seperti ini biasanya hanya ada di sistem produksi di mana antrian dikendalikan oleh mesin. Dengan cara menganalisa kedatangan persatuan waktu untuk melihat apakah waktu kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian mengikuti pola distribusi statistik tertentu. Biasanya kita mengasumsikan bahwa waktu kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian dengan unit atau pelanggan berikutnya berdistribusi eksponensial dengan cara menetapkan lama waktu dan mencoba menentukan beberapa banyak unit atau pelanggan yang datang ke dalam sistem dalam kurun waktu T. Secara spesifik biasanya diasumsikan bahwa jumlah kedatangan persatuan waktu mengikuti pola distribusi Poisson. Next. Contoh, kedatangan digambarkan dalam jumlah waktu dan bila kedatangan terjadi secara acak, informasi yang penting adalah probabilitas N kedatangan dalam periode waktu tertentu, di mana N sama dengan 0,1,2 jika kedatangan diasumsikan terjadi dengan kecepatan rata-rata yang konstan dan bebas satu sama lain disebut kontribusi probabilitas Poisson. Ahli matematika dan fisika. Simeon Poisson 1781 sampai 1840 menemukan sejumlah aplikasi manajerial seperti kedatangan pasien di rumah sakit, sambungan telepon melalui central switching system, kedatangan kendaraan di pintu tol, dan lain-lain. Semua kedatangan tersebut digambarkan dengan variabel acak yang terputus-putus dan non-negatif integer 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selama 10 menit, mobil yang antri di pintu tol bisa 3, 5, 8, dan seterusnya. Next. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, rata-rata jumlah kedatangan setiap interval bisa diestimasi dari data sebelumnya. Yang kedua, bila interval waktu diperkecil misalnya dari 10 menit menjadi 5 menit, maka pernyataan ini benar. Probabilitas bahwa seorang pasien datang merupakan angka yang sangat kecil dan konstan untuk setiap interval. Probabilitas bahwa 2 atau lebih pasien akan datang dalam waktu interval sangat kecil, sehingga probabilitas untuk 2 atau lebih dikatakan 0. Jumlah pasien yang datang pada interval waktu bersifat independen. Jumlah pasien yang dapat pada satu interval tidak tergantung pada interval yang lain. Next. Probabilitas N kedatangan dalam waktu T ditentukan dengan rumus P dalam kurung N kecil T besar sama dengan E probabilitas N kedatangan dalam waktu T ditentukan dengan rumus yang sudah ada di layar, di mana alfa sama dengan rata-rata kedatangan persatuan waktu, T sama dengan periode waktu, N sama dengan jumlah kedatangan dalam waktu T, P dalam kurung NT sama dengan probabilitas N kedatangan dalam waktu T.
Jika kedatangan mengikuti distribusi Poisson, dapat ditujukan secara matematis bahwa waktu antar kedatangan akan terdistribusi sesuai dengan distribusi eksponensial. Next. PT kurang lebih T sama dengan 1 min E minus alfa R 0 kurang lebih T kurang lebih tak terhingga, di mana PT kurang lebih T probabilitas di mana waktu antar kedatangan T kurang lebih suatu waktu tertentu. Alfa sama dengan rata-rata kedatangan persatuan waktu, T sama dengan suatu waktu tertentu. Suatu faktor yang mempengaruhi penilaian distribusi kedatangan adalah ukuran populasi panggilan. Contoh, jika seorang tukang reparasi sedang memperbaiki 6 buah mesin, populasi panggilan dibatasi sampai dengan 6 buah mesin. Dalam hal ini tidak mungkin bahwa kedatangan mengikuti distribusi Poisson sebab tingkat kecepatan kerusakan tidak konstan. Jika 5 buah mesin telah rusak, tingkat kedatangan lebih rendah daripada bila seluruh mesin dalam keadaan operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada C, pola kedatangan. Kedatangan unit atau pelanggan dalam sistem antrian untuk beberapa kasus dapat dikendalikan. Misalnya, kedatangan dikendalikan dengan cara memberikan potongan pada hari-hari tertentu yang sepi dengan maksud mengiringi pelanggan untuk datang pada jam sepi. Memberikan harga tinggi pada sesi-sesi padat agar pelanggan tergiring datang pada hari lain yang lebih murah. Namun demikian, dalam beberapa kasus yang lain, kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian tidak dapat dikendalikan. Misalnya, permintaan bantuan emergensi di rumah sakit atau pemadam kebakaran dan kantor polisi. Yang D itu ada jumlah unit atau pelanggan yang datang. Kedatangan tunggal atau dengan kata lain, satu kali kedatangan bisa saja hanya terdiri dari satu unit atau satu pelanggan. Namun demikian bisa saja dalam satu kali kedatangan terdiri dari banyak unit yang disebut big arrival. Misalnya kedatangan undangan di 5 acara pesta di sebuah restoran. Next. Yang E, ada tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran pelanggan dalam antrian dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada kedatangan yang sabar, yaitu seseorang yang bersedia menunggu hingga dilayani terlepas apakah mereka menunjukkan perilaku tidak sabar, seperti mengkerut atau mengomel, tetapi tetap menunggu dalam antrian. Nah, yang kedua itu ada kedatangan yang tidak sabar. Kedatangan yang tidak sabar ini dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada orang yang datang melihat-lihat fasilitas layanan dan panjang antrian, lalu memutuskan meninggalkan sistem. Dan kategori yang kedua adalah orang yang datang melihat fasilitas layanan, bergabung dalam antrian untuk beberapa lama, kemudian meninggalkan sistem. Next. Yang kedua, ada sistem pelayanan antrian. Sistem pelayanan antrian meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, garis antrian atau garis tunggu. Faktor yang terkait meliputi panjang kapasitas antrian. Yang pertama, panjang kapasitas antrian yang potensial tak terbatas. Misalnya, panjang antrian di jembatan penyeberangan atau antrian memberikan tiket
membeli tiket bioskop. Yang kedua, ada panjang kapasitas antrian yang terbatas, baik karena ketentuan peraturan atau karena keterlibatan karakteristik ruang fisik, misalnya itu tempat parkir. Yang kedua itu jumlah antrian. Ya, jumlah antrian itu ada jumlah antrian tunggal, yaitu hanya ada satu fasilitas layanan untuk melayani antrian. Yang kedua ada antrian ganda atau multi, artinya ada beberapa fasilitas layanan di depan baris antrian. Selanjutnya ada disiplin antrian. Yang pertama itu ada primitif, itu menggambarkan situasi di mana pelayan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan, meskipun belum selesai melayani orang sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada non-primitif, yaitu menggambarkan situasi di mana pelayan akan menyelesaikan pelayanan baru, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan. Yang ketiga ada first come, first service, menggambarkan bahwa orang yang lebih dahulu, orang yang akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu ada struktur antrian. Nah, dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda, itu akan digunakan suatu notasi yang disebut Kendall's notation. Notasi ini sering dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama itu karena notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian, tetapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu hampir semua buku yang membahas teori antrian menggunakan notasi ini. Nah, bentuk model umum itu ada 1, garing 2, garing 3, garing 4, di mana 1 sama dengan tingkat kedatangan, yang kedua adalah tingkat pelayanan, 3 adalah jumlah fasilitas pelayanan, yang keempat adalah besarnya populasi. Dan notasi yang sering dipakai adalah M, di mana tingkat kedatangan dan atau pelayanan passion. D sama dengan tingkat kedatangan dan atau pelayanan deterministik atau diketahui konstan. K, distribusi elegan waktu antara kedatangan atau pelayanan. Yang S, sejumlah fasilitas pelayanan. I, adalah sumber populasi atau kepanjangan antrian tak terbatas atau infinite. Yang F sama dengan sumber populasi atau kepanjangan antrian terbatas atau finite. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama ada single channel atau single page, yaitu single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single page berarti hanya ada satu pelayanan. Selanjutnya ada single channel atau multi-page. Istilah multi-page menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara beruntun dalam fase sebagai contoh pencucian mobil. Yang ketiga ada multi-channel yaitu single page. Merupakan sistem multi-channel terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih kapasitas 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, Mas Ondel ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Selanjutnya ada multi-channel, multi-page, yaitu contohnya registrasi pada mahasiswa di universitas, pelayanan pada pasien rumah sakit melalui dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya. Selanjutnya ada ketersediaan fasilitas. Terdiri dari 3 aspek, yaitu dalam 3 mekanisme pelayanan, yaitu yang pertama tersedianya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat
Misalnya dalam penunjukan bioskop, loket penjualan karcis maksudnya hanya dibuka pada waktu tertentu antara satu pertunjukan dengan pertunjukan berikutnya. Sehingga pada saat loket ditutup, mekanisme pelayanan terhenti dan petugas pelayanan istirahat. Yang kedua ada kapasitas pelayanan. Kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat. Ada yang tetap, tapi ada juga yang berubah-ubah karena fasilitas pelayanan atau mekanisme pelayanan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayanan atau lebih fasilitas pelayanannya. Contohnya sebagai berikut yaitu tol dapat memiliki beberapa pintu tol. Mekanisme pelayanan dapat hanya terdiri dari satu pelayanan dalam satu fasilitas pelayanan yang ditemui pada loket tersebut seperti pada penjualan tiket gedung bioskop. Yang ketiga ada karakteristik waktu pelayanan atau lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seseorang langganan atau boleh tetap dari waktu ke waktu untuk langganan layanan yang boleh berupa variabel acak. Selanjutnya 3. Exit. Setelah pelayanan dilayani, ada dua kemungkinan kondisi pelayanan yang keluar dalam sistem itu. Yang pertama, pelayanan mungkin kembali ke populasi sumber dari dan pengantrian. Misalnya sebuah mesin setelah mendapat perawatan servis dan dioperasikan lagi. Yang kedua, pelayanan hanya memungkinkan kecil untuk mendapat pelayanan ulang. Misalnya sebuah mesin terdapat perbaikan menyeluruh atau memodifikasi. Selanjutnya ada perilaku biaya antrian. Ada dua jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena ada orang yang mengantri dan di sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya terjadi karena mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu, sementara biaya yang menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan serta gaji tenaga kerja memberikan layanan. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas. Selanjutnya ada mengelola antrian pendekatan kuantitatif. Berikut ini beberapa saran dan pendapat di aplikasi dalam mengelola antrian sebelum memutuskan menambah fasilitas. Yang pertama, menentukan waktu tunggu yang masih dapat diterima oleh pelanggan. Yang kedua, mencoba mengalihkan perhatian pelanggan ketika menunggu, misalnya menyediakan TV, bacaan, memutar film, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, menginformasikan kepada pelanggan tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diupayakan oleh manajemen untuk solusi. Selanjutnya ada jaga agar karyawan tidak terlihat oleh pelanggan sedang menganggur atau mengerjakan pekerjaan lain atau bekerja lambat. Selanjutnya ada mensegmentasi pelanggan. Misalnya bila ada kelompok pelanggan yang menggunakan sesuatu yang dapat dilayani secara tepat, maka ada baiknya buat antrian khusus untuk mereka sehingga mereka tidak mengantri lama hanya karena beberapa konsumen yang lainnya membutuhkan pelayanan yang lama. Selanjutnya ada melatih pelayanan untuk lebih friendly terhadap pelanggan. Selanjutnya ada mendorong pelanggan untuk datang pada saat waktu yang longgar atau sepi. Selanjutnya ada mengupayakan pemecahan jangka panjang dalam mengatasi masalah antrian. Terima kasih.